Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 6 pemrograman berbasis komponen yang berjudul JavaScript Asynchronous, di mana kita diminta untuk menjelaskan konsep JavaScript asinkronus dan perbedaan dengan asinkronus. Lalu kita diminta untuk tutorial live coding untuk 3 jenis penerapan JavaScript asinkronus, yang dimana ada callback, promise, dan async await. Pertama ada asinkronus. Asinkronus berarti kode tidak harus dieksekusi secara beruntun, sehingga program tidak terblokir saat menunggu proses selesai. Program dapat menjalankan tugas lain sambil menunggu proses yang membutuhkan waktu lama selesai, sehingga tidak terjadi hambatan. Sedangkan sinkronus berarti kode dieksekusi baris per baris atau satu per satu, secara berurutan. Setiap perintah harus diselesaikan sebelum perintah berikutnya dapat dijalankan. Rinciannya bisa kita dilihat dalam tabel ini. Perbedaannya, sinkronus dieksekusi kode berjalan secara berurutan satu persatu, sedangkan asinkronus kode bisa berjalan di background tanpa menunggu. Efek pada performanya bisa menyebabkan blocking jika ada proses lama pada sinkronus, sedangkan asinkronus tidak menghambat program atau proses lain tetap berjalan. Contoh, jika sinkronus for loop atau pengulangan operasi matematika sederhana, sedangkan asinkronus bisa menggunakan set timeout, fetch, database request. Penggunaan utama pada sinkronus kode sederhana yang harus dieksekusi dalam urutan tertentu, sedangkan asinkronus mengambil data dari server, membaca file, menangani event. Langsung saja kita masuk. Yang pertama ada callback. Callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil setelah operasi tertentu selesai. Callback sering digunakan dalam operasi asinkron seperti membaca file, mengambil data dari server, atau menunggu proses selesai. Karakteristik dari callback dapat digunakan untuk menangani tugas asinkronus, sering menyebabkan callback hell jika digunakan secara berulang, tidak memiliki mekanisme bawaan untuk menangani error dengan baik. Langsung saja kita coba ke live code-nya. Di sini kita mencoba mengambil data dari server. Pertama-tama kita coba mensimulasikan server untuk pengambilan data, atau bahasanya kita mencoba membuat simulasi server untuk server data untuk pengambilan datanya nanti dari server ini. Pertama kita fungsikan terlebih dahulu. Di sini misalnya get server data, lalu kita misalnya di sini kita menggunakan set timeout, misalnya dikatakan const result page pengambilan data successfully. Lalu callback, di sini misalnya akan menggunakan callback null result, yang mana dikatakan result jika berhasil nanti akan muncul visit data successfully. Null di sini dikatakan berarti tidak ada error, maka selama pemanggilan atau pengambilan data nanti tidak akan terjadi error.
Di sini misalnya kita nge-time outnya selama 1200 atau selama 1,2 detik. Nah, selanjutnya setelah kita membuat server, sepertinya ada yang kurang. Kita tidak menutup kurung setup out. Nah, pertama kita coba membuat function metode callback dengan menggunakan metode callback dengan sebutan functionnya misalnya retrieve data with callback. Pertama kita coba gunakan metode callback. Callback, lalu kita buka awal, lalu misalnya setelah tadi kita buat server datanya, lalu kita panggil di sini get server data error result, dimana jika error maka callback akan memanggil error. Jika tidak error, maka callback akan dipanggil, akan mengambil data tersebut, dan nantinya akan dikatakan insert data successfully. Ini penutup kurung kurawal dari get server data. Nah, penutup kurung dari get server data selesai. Selanjutnya kita coba misal kita buat dulu console log pengambilan data from get server datanya atau server. Nah, sekarang kita coba gunakan pengambilan data menggunakan callback. Setelah kita membuat tadi functionnya pengambilan data with callback, setelah kita buat tadi function pengambilan data with menggunakan metode callback, sekarang kita coba gunakan metode callback tersebut. Nah, caranya kita panggil dulu retrieve data with callback error atau resultnya. Lalu jika error, maka nantinya pengambilan data akan dikatakan error. Jika tidak error, maka pengambilan datanya akan dikatakan console.log akan berhasil, dimana jika pemanggilan data yang nanti berhasil, maka akan
muncul widget data successfully. Ini berfungsi ketika kita mencoba mengambil data dari server, nanti dia akan delay selama 1,2 detik, akan dikatakan fetching data from server, yang dimana kita mencoba mengambil data dari server, akan muncul kalimat fetching data from server. Sepertinya ini ada yang kurang. Ini sudah ada tutup kurungnya, ini juga sudah ada penutup kurung, ini juga sudah ada. Kita coba saja, kita buka terminal terlebih dahulu, lalu di sini saya akan membuat foldernya menggunakan PBK. Kita coba pertama kita pindah dulu ke filenya, ini nama filenya JavaScript async for node. Setelah masuk kita coba mengambil data menggunakan callback ke simulasi server yang kita buat dengan node. Kita tulis nama file kita 6 yes. Semoga berhasil. Nah, fetching data from server, dia dikatakan fetching data from server. Kita mencoba mengambil data from servernya, dia akan delay selama 1,2 detik, jadi juga akan tadi terasa delay. Nah, di sini fetch data successfully. Kenapa data berhasil diambil? Karena kita menggunakan null, yang berarti tidak akan ada error. Selanjutnya kita coba menggunakan metode promise. Pertama, kita buat dulu function retrieve data with, yang kedua promise. Nah, pertama kita buat dulu return new promise. Nah, ada resolve dan reject. Mana nanti ada if else, maka kita menggunakan resolve atau reject. Sama dengan ini seharusnya tidak ada kurung. Nah, kurungnya nanti di bawah. Nah, jangan lupa kita masukkan simulasi server yang telah kita buat tadi, karena kita mencoba mengambil data ke server tersebut. Error result, dimana result dikatakan berhasil mengambil data, dan error jika kita gagal mengambil data yang berfungsi ke reject nantinya. Dengan nah, jika error maka dikatakan reject. Jika tidak error
Jika dikatakan tidak error, maka resolve. Ini sepertinya ada yang kurang di sini. Berawal dari S-nya dulu. Tetap. Nah, sekarang kita coba menggunakan pengambilan data menggunakan promise. Yang pertama kita retrieve data with promise. Lalu, nah di sini kita bisa menggunakan .NET jika dia dikatakan berhasil mengambil data tersebut. Sama dengan kita buka kurung kurawal, lalu kita, nah jika berhasil dia akan mengambil data tersebut. Console log result. Salah. Alamak. Nah, selanjutnya misalnya kita nggak berhasil, kita menggunakan .catch, dikatakan error, console.error dengan error. Nah, kalau kayak ini kurang menarik, kita coba misalnya kita buat promise result, karena kita kan sekarang menggunakan promise kan. Di sini kita coba buat promise error. Jadi jika berhasil, dia akan muncul kata promise result. Nah, karena jika error, maka akan muncul promise error. Tetapi untuk pengambilan data di sini sudah dipastikan akan berhasil karena kita dari simulasi servernya kita menggunakan null, yang mana berarti tidak akan terjadi error. Nah, setelah kita buat function pengambilan data with promise dan kita gunakan metode tersebut, kita coba panggil menggunakan di terminal. Kita balik ke cmd tadi. Nah, di sini kita panggil node tugas 6.js. Data. Ini masih memanggil yang tadi ya. Masih memanggil callback. Tugas 6.js. Nah, ini yang untuk callback. Ini yang untuk promise result widget data successfully, dikatakan berhasil. Nah, inilah keunggulan dari asinkron, di mana dia bisa tidak ada hambatan. Selanjutnya kita coba menggunakan metode async await. Pertama kita panggil fungsinya async function retrieve data with async await. Kita coba
try, mana dikatakan dideklarasikan const result await retrieve data with promise, di mana jika kita menggunakan async await, nah di sini ada await yang dikatakan menunggu hasil dari promise. Dia ibaratnya penyempurnaan promise. Keunggulannya nanti bisa kita lihat. Oh, sebelumnya kita baca. Nah, ini untuk promise tadi kan. Promise adalah objek JavaScript yang mempresentasikan keberhasilan atau kegagalan dari operasi sinkron. Saya mohon maaf, saya tidak menjelaskan definisi promise terlebih dahulu tadi, malah langsung live codingnya karena kayak saya kasihkan buat apa live code-nya. Nah, dia akan pending ada memiliki 3 status. Yang status pertama pending, sedang dalam proses. Yang dikatakan saat kita menggunakan set timeout tadi, dia ada pending selama 1,5-2 detik dan full file berhasil diselesaikan dan dikatakan resolve. Jadi kita pada pengerjaan promise kita ada resolve dan reject. Nah, reject gagal atau terjadi error. Nah, sini kita tadi ada reject yang dikatakan jika error. Nah, promise tersendiri dia memudahkan manajemen asynchronous code dibanding callback. Menggunakan .then untuk menangani hasil sukses dan .catch untuk menangani error. Dapat di-chain untuk menjalankan beberapa proses berurutan. Makanya tadi kita nampak setelah hasil callback keluar, hasil promise pun bisa jalan dan prosesnya secara berurutan. Nah, sedangkan async await adalah cara modern dalam menangani operasi asinkronus dengan sintaks yang lebih mudah dibaca dan dipahami dibanding callback atau promise. Nah, karakteristiknya async digunakan untuk menandai fungsi sebagai asinkronus. Await digunakan untuk menunggu hasil dari promise sebelum melanjutkan eksekusi kode. Di mana tadi saya katakan saat saya mencoba, ini bisa kita silang terlebih dahulu, di mana saat saya live coding tadi, setelah saya deklarasikan result await retrieve data with promise, yang dimana di sini fungsinya dia menunggu hasil code dari promise untuk melanjutkan eksekusi kodenya. Nah, async await memudahkan debugging dan membuat kode lebih bersih. Nah, async await harus digunakan dalam fungsi async. Dia terkhusus dia. Setelah itu dikatakan result jika dia setelah kan kita deklarasikan result, dia menunggu promise, baru dia menjalankan code selanjutnya. Nah, dikatakan result jika berhasil. Lalu dikatakan catch jika error. Catch jika error, maka dia nanti akan menunjukkan bahwa pengambilan data tersebut error. Ini menggunakan fungsi dari pengambilan data menggunakan async await. Kita coba gunakan metode tersebut, retrieve data with async await. Kita coba gunakan. Data langsung saja karena dia berdasarkan hasil dari promise. Async
try try count result. Ini kita tinggal copy aja fungsinya, karena kita mencoba menggunakan pengambilan data menggunakan async await. Sudah pas. Nanti jika berhasil, setelah dia menunggu promise, ini harusnya benar. Jika berhasil, dia nanti akan muncul async await result. Dan jika error, nanti akan terpanggil async await error. Setelah ditutup, turun di sini, ini udah pas. Berarti kita ketinggalan ini. Kita coba panggil di terminal. Kita kembali lagi ke CMD tadi. Kita coba not tugas 6.js. Nah, fetching data from server ini berupa console.log, dan kita tadi terasa delay selama 1,5-2 detik karena kita set timeout simulasi server kita. Nah, dikatakan fetch data successfully pada pemanggilan callback menggunakan callback ini, dan dikatakan promise result fetch data successfully karena pada promise kita pada saat kita menggunakan metode promise, dikatakan promise result, di mana result menandakan fetch data successfully, ya pas. Nah, terakhir ada async await, kita menggunakan async await, di mana jika dideklarasikan result await retrieve data with async await, dan jika berhasil maka akan muncul async await result. Async await result fetch data successfully. Nah, begitulah penggunaan ketiga fungsi dari asynchronous yang bisa coba saya jabarkan. Berikut ada kesimpulan singkat dari callback, promise, dan async await, yang dimana callback yaitu fungsi yang dipanggil setelah operasi selesai. Kelebihannya mudah digunakan untuk tugas sederhana. Kekurangannya callback hell jika berantai. Nah, promise yaitu objek yang merepresentasikan operasi asinkron yang bisa berhasil atau gagal. Dan kelebihannya di sini memudahkan manajemen kode. Bisa di-chain dengan menggunakan .den. Tetapi kekurangannya bisa kompleks jika terlalu banyak dengan menggunakan .den tersebut. Pada async await, sintaks modern untuk menangani promise dengan lebih bersih. Nah, dia melanjutkan promise tersebut, menyempurnakan promise tadinya. Kelebihannya, kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Tetapi kekurangan async await, dia hanya harus digunakan dalam fungsi async. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.